Baik, bismillah. Insyaallah silsilah yang kedua setelah Tuhfatus Saniyah. Ya. Kita masuk yaitu ke Qatrun Nada wa Ballis Sada. Insyaallah yang menurut hemat saya pribadi termasuk mudah dibandingkan dengan Kawakib. Kecuali Kawakib yang sudah diringkas oleh Ahmad Thabit, yaitu dalam Ad-Durrah, itu mungkin lebih mudah. Baik. Tapi sejatinya Kawakib yang asli itu lumayan, ya butuh konsentrasi yang lebih tinggi. Ya. Itu karya Abi Muhammad Abdullah Jamaluddin Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya. Al-Mutawaffa sanah 61 wa 700 min al-hijrah. Yang antum di buku cetakan antum masing-masing mungkin bisa dilihat di halaman 15. Di situ ada tarjamah Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri tentang biografi Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri. Yaitu wal Imam Al-Allamah An-Nahwi Al-Masyhur Abu Muhammad Abdullah Jamaluddin ini laqab, ya. Laqabnya para ulama dahulu itu biasanya dinisbatkan ke ad-din, ke agama, ya. Ibnu Yusuf, Ibnu Ahmad, Ibnu Abdullah, Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri. Ulida bil Qahirah, beliau dilahirkan di Kairo fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah min ami 78 wa 700, itu pada tahun 708 ila 61 wa 700 sampai 761. Ya. Jadi kurang lebih umur beliau sekitar 51 sampai 53. Ya. Itu umurnya. Dan beliau termasuk dari Amatun Nahwi Al-Arabi. Ya. Sampai dimuat di awal, ya, di awal kitab di situ ucapan Ibnu Khaldun tentang beliau, ya, karena banyak sana ulama, ucapan para ulama tentang Ibnu Hisham. Mazilna wa nahnu bil maghribi nasma'u annahu dhahara bi Misra alimun bil arabiyyati yuqalu lahu Ibnu Hisham anha min Sibawi. Ya, pujian Ibnu Khaldun terhadap beliau, katanya kami ketika itu masih senantiasa berada di Maghrib dan kami mendengar bahwasanya ada di Mesir seorang alim tentang bahasa Arab, ya, ilmu Arabiyah, ya, yang dipanggil dengan Ibnu Hisham, yang mana katanya beliau ini anha min Sibawi, ya, lebih pandai, ya, dibandingkan dengan Sibawi. Itu di antara pujian Ibnu Khaldun dan para ulama yang lain, ya, kepada Ibnu Hisham. Sehingga beliau masyhur dalam kutubnya, ya, di masalah nahwu sampai ta'liqat atau syuruhat beliau terhadap Alfiyah Ibnu Malik, Syudzurul Dzahab. Dan di halaman 17 sebagai motivasi, dorongan bagi kita, beliau pernah mendendangkan suatu syair, ya, kata beliau, wa man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi wa man yakhtabir hasna'a yasbir 'alal badli wa man la yadhullin nafsa wa man la yudhillin nafsa fi talabil ula yasiran ya'ish dhahran tawilan akhadhulli. Ini nasihat beliau sebagai motivasi beliau dalam menuntut ilmu, karena ilmu Arabiyah ilmu yang sulit, ya, bukan ilmu yang mudah, butuh kesabaran, ya, sebagaimana antum ketahui bahwasanya babuhu min hadid, ya, pintunya dari besi, tapi rangka-rangka dalamnya dari bambu, mudah sebenarnya, ya.
tapi zahirnya seperti sulit. Ya. Yang sering Anda sebutkan, ahlul Yaman sendiri mempelajari nahwu itu sedikit. Ya, kecuali orang-orang yang sudah lama kiprahnya dalam menuntut ilmu, baru mereka terjun. Tapi orang-orang baru rata-rata mereka enggan mempelajari nahwu itu. Ya. Nah, dengan alasan sulit. Sobun katanya. Masdu, puyeng katanya kalau belajar nahwu itu. Wa may yastabir lil ilmi, barang siapa yang dia berupaya sabar untuk meraih ilmu, maka yadhfar bi nailihi, niscaya dia akan mendapatkannya. Ya. Allah mudahkan untuk mendapatkannya kalau dia berupaya untuk sabar dalam ilmu. Wa may yakhtubil hasana, dan barang siapa yang ingin meminang wanita cantik, maka yasbir alal badli, tentunya dia harus sabar pula dalam pengorbanannya, dalam berkorban. Ya. Sabar untuk ilmu berarti sabar untuk meraihnya. Ya. Wa man la yudhillin nafsa, barang siapa yang tidak merendahkan dirinya yasiron, sejenak saja fi talabil ula, untuk meraih perkara yang mulia, ya, yang tidak pernah menghinakan dirinya untuk menuntut ilmu, maka ya'ish dahran tawilan akhadhulli, dia akan hidup sepanjang masa akhadhulli, sebagai saudaranya kehinaan, artinya sebagai orang yang hina, yang tidak pernah mengecap thalabul ilmi. Artinya orang yang ingin meminang wanita cantik saja dia bersabar, berkorban, ya, maka untuk ilmu lebih. Ya. Dan yang berikutnya muqaddimatul muallif di halaman 20. Prolog atau pembukaan dari muallif Ibnu Hisham rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para ulama terbiasa dalam tulisan mereka yaitu dengan basmalah yang sudah kita ketahui faedahnya, ya, iktidaan bil kitab wa iktidaan bir rasul wa tabarrukan billah, dan dalam rangka meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Syekh wal Imam al-alimu al-allamatu Jamalul Mutasaddirina wa Tajul Qurra'i. Beliau disifati sebagai Jamalul Mutasaddirin, tokoh cendekiawan, ya. Tokohnya orang-orang cerdas, cerdik. Dan Tajul Qurra, sebagai mahkotanya para qurra, ahli qiraah. Jadi bukan hanya dalam ilmu nahwi, beliau pandai dalam ilmu qiraah. Ya. Tadhkirata Abi Amrin, sebagai bentuk tadhkirah, mengenang. Ya, jadi adanya Ibnu Hisham itu sebagai bentuk mengenang tokoh nahwu sebelumnya. Siapa? Di antaranya Abi Amr, ya, Zabban, Ibnu Ammar, Ibnu Al-Ala, sebagai tokoh nahwu, ya, dari Irak. Jadi setiap generasi ada lagi generasi setelahnya yang mengenang tokoh-tokoh sebelumnya. Demikian pula Wasibawi, ya, Amr, Ibnu Kunbur, ya, sama dari ahli nahwu Basrah, Irak. Wal Farra, demikian pula mengenang tokoh yang lainnya yaitu Al Farra, ya, Abu Zakaria, Yahya Ibnu Ziyad, ya, sebagai tokoh nahwu dari kalangan Kufah, Irak juga. Ya. Ini 3 tokoh diantaranya, tokoh besar dalam ilmu nahwu. Sehingga dalam rangka mengenang mereka, para tokoh ilmu nahwu ini, datang generasi setelahnya Ibnu Hisham yang Masya Allah mumpuni dalam ilmu nahwu, dianggap imam dalam ilmu nahwu. Beliau kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdullah Ibnu Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari. Fasahallahu fi qabrihi, semoga Allah SWT melapangkan kuburannya.
Qala alhamdulillahi rafi'ud darajati liman khafadha li jalalihi. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang Allah SWT rafi'ud darajat, zat yang mengangkat derajat-derajat hambanya. Ya, narfa'u darajati man nasya. Allah SWT mengangkat derajat hambanya yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah SWT akan angkat derajatnya? Limanin khafadha li jalalihi, bagi orang yang mau tunduk terhadap kemuliaan Allah SWT, keagungan Allah SWT. Ya. Maka Allah akan angkat derajatnya. Tadi seperti Nabi Yusuf, narfa'u darajatin man nasya. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selama seorang tunduk terhadap keagungan Allah SWT, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan Allah SWT wafatihul barakati. Ya, afwan. Rafi'il, ya. Ikut ke i'rab alhamdulillahi. Ya, maka Allah SWT lillahi rafi'id darajati limanin khafadha li jalalihi wa fatihil barakati. Dan Allah SWT yang membuka keberkahan. Ya, membuka berbagai macam keberkahan. Ya. Untuk siapa Allah SWT buka keberkahan? Limanin tasaba li syukri ifdalihi, bagi orang yang intasoba, ya, qaim, mau bersyukur terhadap karunia Allah SWT. Ya. Orang-orang yang qaimun bisyukrillah, ya, bisyukri ni'amihi, yang bersyukur terhadap nikmat Allah SWT, maka Allah akan bukakan keberkahan, ya, kepada mereka. Artinya Allah akan tambah, la in syakartum la azidannakum. Di sini beliau, ya, memakai istilah rafi, fatih, itu isyarat dari sebagian ilmu nahwu, karena dalam ilmu nahwu ada rafa, ya, ada fatah, ya, ada rafa, ada fathah, rafi, fatih, ya. Cuman bedanya kalau rafa itu macam dari i'rab, ya kan? Tapi kalau fathah itu macam dari bina, ya. Isyarat saja. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahata, man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha. Salam dan salawat tercurah kepada man, orang, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang man ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha. Riwaq di situ disebutkan wazannya kitab, riwaq, kitab, ya. Asluhu yaitu baitun kal fastat wa qila huwa saqfun min muqaddimal bait, ya. Diibaratkan seperti atap yang berada di depan rumah, emper, ya. Apa depan rumah itu namanya, ya. Salam dan salawat tercurah kepada Nabi SAW, orang atau sosok yang telah Allah SWT bentangkan padanya kefasihan, ya. Yang dimaukan di sini riwaq adalah al-bait minasyi'ri, kefasihan dalam syair, ya. Artinya salawat dan salam tercurah kepada Nabi SAW yang Allah SWT anugerahkan kepada beliau kefasihan dalam bahasa, ya. Karena antum ketahui setiap Nabi diutus sesuai dengan kondisi kaumnya, ya kan? Setiap Nabi diutus sesuai dengan kondisi kaumnya, ya. Ketika kaum Nabi Musa, ya, pengagungnya tukang sihir,
Maka Allah imbangi mereka dengan apa? Kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang mereka anggap sebagai ketua sihir. Demikian pula Nabi Muhammad diutus kepada kaumnya ke tengah-tengah Arab ketika mereka mengagungkan bahasa. Ya. Sebagai orang-orang yang mengklaim ahli bahasa, maka Nabi diutus dengan kefasihan yang melebihi mereka. Ya. Ketika Nabi dihina sebagai ummi, tidak bisa baca tulis, tapi datang kepada mereka dengan bahasa yang luar biasa, bahkan membawakan Al-Quran ya, yang tidak mampu ditandingi oleh asy'ara, para pensyair mereka. Wasaddat bihil balaghatu nitaqaha. Nitok itu asalnya ikat pinggang. Ya. Dan wasyaddat bihil balaghatu, Rasulullah disifati sebagai sosok yang mencapai kesempurnaan dalam balaghah, pengucapannya, bahasanya fasih, tingkat balaghah, tata bahasanya sempurna. Al-mab'uthi bil ayatil bahirati wal hujaji, dan Nabi SAW diutus mab'uth dengan ayat-ayat yang terang, benderang serta hujjah. Al-munazzali alaihi Qur'anun Arabiyyun ghairu dhi iwajin, yang diturunkan kepada Nabi SAW Quran dengan berbahasa Arab yang tidak ada padanya, yang tidak ada kebengkokan padanya. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Wa ala alihi al-hadin wa ashabihi alladhina syadu ad-din wa syarafa wa karrama, dan tercurah pula kepada alihi, keluarganya al-hadin, yang mendapatkan petunjuk pula, itu yang beriman ya. Dan juga kepada para sahabatnya alladzina, yang mereka-mereka syaduddin, sebagai para pemimpin agama ini ya, tokoh agama ini, dan semoga Allah SWT wa syarrafa wa karrama, memuliakan ya, menghormati beliau alaihi salatu wassalam. Itu prolog ya. Masih ada, cuman khawatir kepanjangan ya, kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu taala a'lam. Tafadhalu barakallahu fikum.